وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Jama'atu sholati subahi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bapak Ibu hadirin, tuan-tuan yang mulia, puan-puan yang dirahmati Allah, yang besar tak kami himbau gelar, yang kecil pun ia kami tak sebutkan nama. Di tengah suasana banyaknya saudara kita yang meriang, demam, batuk, saya ini pun juga sama sebetulnya. Cuman saya bela-belain karena kangen sama Pak Haji yang dekat AC itu, Pak. Pokoknya kalau Pak Haji sehat, saya ikut sehat lah, itu cerita, Pak. Ya Allah, di jalan batuk tak berhenti, masuk masjid Al-Munawwarah selesai batuk nih, tak tahu nanti keluar lagi batuk lagi apa tak nih. Saya tahan batuk ini, takut tim gugus nangkap saya, Pak. Makanya saya tahan batuk saya ini. Saya tahu semuanya di sini masalahnya di Al-Munawwarah, jadi saya tahan batuk nih, Pak. Masya Allah, ibu-ibu sehat, amin, alhamdulillah semuanya sehat. Kita bahas di pagi hari ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan satu pasang suami istri, satu keluarga yang mereka tungkuh lumus, jatuh bangun, mengawal, mengiringi perjalanan dakwahnya Habibuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pagi hari ini kami juga ingin mengetengahkan satu kisah kembali, satu keluarga suami istri yang begitu luar biasa kisah kehidupan beliau, yaitu Sayyidatuna Fatimatu bintul Khattab, Sayyidah Fatimah binti Al-Khattab, dan suaminya Sayyiduna Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi ini suami istri, Bapak Ibu. Sayyidah Fatimah anak perempuan daripada Al-Khattab, Sayyidina Sa'id anak laki-laki daripada Zaid radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita lihat nasabuhuma wa wiladatuhuma. Nasab kedua orang yang mulia ini maklumun inda a'immatil mu'arrikhina. Di sisi ulama-ulama ahli sejarah sepakat dua orang ini termasuk dari kalangan, kalau dalam kehidupan al-mujtama sosial mereka ini, orang yang berkehidupan menengah ke atas, Pak. Bahasa kerennya Bapak Ketua apa ya? Menengah ke atas ini, high class ini. Nah, begitulah kira-kira lah. Orang yang tidak pernah merasakan kesusahan begitu, daripada mundu wiladatihi, dari mulai kecil sampai dewasa itu tidak pernah mengenyam bagaimana sulitnya mencari kehidupan ekonomi. Dan ini jauh berbeda dengan keluarga mayoriti Bani Hasim, Banu Ibnul Muttalib, anak-anak daripada Sayyidina Abdul Muttalib, apalagi Abu Talib, afqaru ahli Mekah, orang yang paling miskin di tanah kota Mekah. Nah, Banul Asad termasuk beliau sahabat
wa huwa sahabiyun jalil Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Jadi Fatimah ini adik perempuannya Sayyidina Umar. Jadi Al-Khattab ini punya anak. Di antara anak-anak beliau yang pertama Sayyidina Umar ibnul Khattab, Sayyidina Zaid ibnul Khattab, Sayyidah Fatimah ibn bintul Khattab. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Zaid bin Khattab, ada Fatimah bintul Khattab. Nah kemudian Khattab ini anak laki daripada Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt sampai kepada bin Adi bin Ka'ab. Quraisyan, sama-sama orang Quraisy, Pak. Nah ada yang unik, mereka ini menikah masih satu trah, satu keluarga, tetapi sudah jauh, Pak. Adapun Sayyidina Zaid hubungan dengan Sayyidah Fatimah ini masih ada hubungan kekerabatan. Jadi Al-Khattab itu anaknya Nufail. Nah Nufail ini punya anak juga namanya Amr. Nah Amr punya anak namanya Zaid, Zaid punya anak namanya Sa'id. Jadi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau Sayyidina Umar, Umar bin Khattab bin Nufail. Jadi masih ada terah keluarga. Nah Zaid ini punya anak yang laki namanya Sa'id, yang perempuan namanya Atikah. Nah yang Sa'id menikah dengan Fatimah, yang Sayyidina Umar menikah dengan Atikah. Atikah itu saudaranya Sa'id, Fatimah saudaranya Sayyidina Umar. Jadi adik beradik saling menikah begitu. Jadi enggak jauh dari ikatan keluarga, tetapi sudah diperbolehkan. Wa amma Fatimatu bintu Al-Khattabi radhiyallahu anha wakila hiya Romlah bintul Khattab, wakila fi ba'd riwayat hiya Ummu Jamil bintul Khattab, wakila Umaymah bintul Khattab, wa hiya sahabiyatun jalilah wa ukhtu Umar ibn al-Khattab wa zawjatu Sa'id ibn Zaidin ahadul ashra al-mubasysyirin bil jannah inda aqidati ahli sunnati wal jamaah. Sebagian ulama ketika mensifati namanya Sayyidah Fatimah Al-Khattab, ada yang mengatakan dia dikenal dengan nama Romlah, ada yang menyebut dengan panggilan Umaymah, ada yang menyebut dengan panggilannya Ummu Jamil. Watazawwajat, beliau menikah dengan Sayyidina Sa'id bin Zaid Al-Qurashi Al-Adawi. Wa huwa ahadul ashra al-mubashirin bil jannati wa huma minas sabiqin al-awwalin ila al-islami haitsu aslama ba'da 13 rajulan. Kedua orang ini orang-orang yang dipilih oleh Allah, Bapak Ibu. Ketika umat Islam yang masih jumlahnya begitu sedikit, dakwah mulai berkembang, maka Sayyidah Fatimah bersama suaminya Sayyidina Sa'id bin Zaid ini adalah orang-orang awaluna, orang-orang yang awalun, orang-orang kelompok daripada golongan pertama di mana mereka menerima menyambut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab Siyarus Salafis Sholihin yang ditulis oleh Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, tepatnya di juz 1 halaman 320. Nah kemudian berikutnya, Pak. Wa kana Sa'idun
Adapun Sa'id bin Zaid ini anak daripada seseorang yang bernama Zaid wa huwa Ahnafiyah. La ya'budunal asnam. Di zaman jahiliyah itu masih ada disepakati oleh para ulama, ada orang-orang yang tidak sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Artinya mereka tidak mau ya'budunal asnama wal awsan, walakinnahu ya'budunallaha. Mereka menyembah Allah. Mereka masih ada yang memegang agama al-Hanafiyah, yaitu agama yang disandarkan kepada millah al-Ibrahimiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan termasuk Sayyidina Zaid, ayahnya Sayyidina Sa'id bin Zaid. Nah, Sayyidina Zaid ini walaupun masih zaman jahiliyah, wa huwa ahnafiyah. Jadi beliau ini termasuk orang yang masih memegang agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana min sadati sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Sa'id bin Zaid termasuk pemimpin-pemimpin orang-orang yang memiliki kedudukan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa syahida Sa'idun, dan Sayyidina Sa'id ini mengikuti banyak peperangan, hampir semuanya, illal Badr, kecuali perang Badr, illa ghazwata Badrin. Kebetulan ketika perang Badar Sayyidina Sa'id ini tak ikut karena ada tugas daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan kehidupan Sayyidina Sa'id, suami daripada Sayyidah Fatimah Al-Khattab, ini begitu panjang, Pak. Nah, kita lihat sekarang kehidupan Sayyidatu Fatimah Al-Khattab radhiyallahu anha. Wa qala al-mu'arrikhuna, ulama ahli sejarah mengatakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lega rasanya. Sama kata Upin Ipin nih, Mas. Ini lebih cocoknya diperaskan jeruk nipis ini, Masya Allah. Usul aja ibu-ibu, bukan minta. Wakanat Fatimatu sababan fi islami akhiha Umar. Jadi Sayyidah Fatimah Al-Khattab ini termasuk di antara sebab nuzulul hidayati min indillahi li Umar ibn al-Khattab, menjadi sebab media wasilah di mana Allah menurunkan hidayah kepada Sayyidina Umar. Jadi ketika orang-orang 11 orang lebih telah masuk Islam, Sayyidina Umar masih kufur, belum beriman kepada Rasulullah. Dan kapan Sayyidina Umar ini mendapatkan hidayah? Sebab hidayah turun itu karena ia ada urusan masalah dengan Sayyidah Fatimah. Jadi sebab Fatimah inilah Sayyidina Umar mendapat hidayah. Wa haitsu kana Umaru fi bidayatil amri syadidal ada'i lil Islam. Dan di awal-awal dakwah Nabi, orang yang paling keras di antara orang-orang yang keras perlawanannya terhadap dakwah Nabi itu Sayyidina Umar. Syadidul ada'i lil Islam. Al-adawatus syadidah, perlawanan yang keras. Wa kana yuridu ayyaqtulan nabiyya, dan suatu hari dia sudah nekat, tujuannya akan aku bunuh Muhammad, nabinya Allah itu. Sampai segitunya, saking kuatnya perlawanan. Maka di tengah perjalanan sebelum dia keluar, dia kalungkan pedangnya. Wa kharaja min darihi qasidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya sudah digantungkan, dan pedang yang paling panjang itu pedangnya Sayyidina Umar. Orangnya tinggi, pedangnya juga panjang, Pak. Jadi dikualungkan begitu, diselewedang, kelewang-kelewang. Anak busur panah ada di belakang, tangan kanan megang pedang, tangan kiri bawa yang gendiwanya itu, wagah tinggi.
jalan bawa kendaraan keluar rumah qasidan ilan nabi, dan hanya menginginkan satu orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi asna'i tariqihi laqiyahu Nu'aimu ibnu Abdillahil Adami al-Qurashi. Dan di tengah perjalanan Bapak Ibu, Sayyidina Umar yang wajahnya sudah memerah, sudah bulat tekadnya untuk menghabisi Rasulullah, maka ketemulah dengan seorang rajulun min ashabin Nabi, sahabat yang menyembunyikan keislamannya. Sayyidina Umar kagak tahu kalau Nu'aim bin Abdillah al-Qurashi ini sudah masuk Islam. Kenapa dia sembunyikan? Katmu islamihi, Pak. Dia masih disembunyikan sehingga Sayyidina Umar tidak tahu kalau Sayyidina Abdullah, Nu'aim bin Abdullah ini sudah masuk Islam. Di tengah perjalanan menuju Rasulullah bertemu dua orang ini, Pak. Disebutkan wa kana minal muslimin alladzina akhfu islamahum faqala lahu aina turid ya Umar. Nah, kemana kau, Umar? Ditanya sama Nu'aim bin Abdillah al-Adawi al-Qurashi, wahai Umar, nak kemana kau? Apa kata Umar? Uridu Muhammadan, aku ingin Muhammad. Dia telah mencaci Tuhan-Tuhan kami, dia telah membodoh-bodohkan kaum kami, dia telah berani mentabdil, mengganti keyakinan nenek moyang kami, dia telah memecah belah orang-orang Quraisy, maka aku harus menghabisinya, kata Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Wa abadiniha dinaha, dan dia telah menghina, mencaci agama kami, agama orang Quraisy, keyakinan orang Quraisy. Falamma arafa annahu yattajihu liqatlin nabi qala lah. Sayyidina Nu'aim bin Abdillah al-Adami al-Qurashi setelah mengetahui bahwa Rasul ingin Sayyidina Umar ingin membunuh Rasulullah, maka dia berkata kepada Sayyidina Umar, wallahi laqad gharratka nafsaka ya Umar, atara bani abdi manafin tariki katamshi alal ardi wa qad qatalta Muhammadan. Kau sama saja membunuh dirimu sendiri, wahai Umar. Kau tidak membayangkan bagaimana kalau nanti kau sudah membunuh Muhammad itu, emangnya kau akan dibiarkan oleh nenek moyang Muhammad, keluarganya? Mereka sama sekali tidak akan membiarkan engkau berjalan di muka bumi ini. Engkau akan dituntut, dibalas, dibunuh juga oleh keluarga Muhammad. Mikir Sayyidina Umar begitu kan. Oh iya ya, kalau aku bunuh Muhammad, Muhammad itu punya keluarga, ada Abdi Manaf, Banu Abdi Manaf, Banu Hasim, Banu Muthalib, itu klannya Nabi, pasti tidak terima, gua pasti dituntut juga. Mikir jadinya Sayyidina Umar, Pak. Digitukan sama Sayyidina Nu'aim bin Abdillah al-Adawi. Kemudian Sayyidina Nu'aim mengatakan, afala tarju ila ahli baitika fatukmi amrohum. Apakah kau tak lebih baik pulang ke rumahmu, kau tegakkan urusan keluargamu, urusan-urusanmu? Maka afala tarju, apakah lebih baik kamu tidak pulang saja, wahai Umar? Fa inna ibna ammika Sa'idah ibna Zaidin bin Amr wa ukhtuka Fatimata wa ukhtaka Fatimah. Sesungguhnya anak pamanmu sekaligus, apa kalau suaminya adik kita itu iparmu itu Umar, adik perempuanmu yang paling kau cintai itu, faqad aslama wattaba'a dina Muhammadin, dua-duanya sudah masuk Islam, udah ikut agamanya Muhammad. Sayyidina Umar bergeretak giginya, Pak, mendengar kabar itu. Kok kakak tahu gua ini? Ya begitu, Pak. Sayyidina Umar balik dia langsung ke rumah. Oke, aku tak jadi ke Muhammad, aku selesaikan dulu adikku sama iparku ini. Balik dia, Pak. Dendam itu udah bergoncang-goncang. Di mana dulu yang kubunuh, adikku atau
biasanya pada waktu itu peristiwa itu. Fantalaqa musri'an ghadiban ilaihima, maka segera berbalik fantalaqa Umar kemudian berenjak dari tempat itu. Dengan secepatnya dia balik ingin menjumpai adik perempuannya yang paling dicintainya dan iparnya, anak daripada pamannya. Wawajada as-sahabiyya Khabbab bin al-Arth. Rupanya ketika beliau mendekati rumahnya adiknya, maka dijumpainya ada seorang sahabat yang lain bernama Khabbab alladzi yu'allimuhuma, yang mengajarkan keduanya Al-Quran. Khabbab yang melihat Umar dari jauh, Sayyidina Umar langsung sembunyi, Pak. Dari jauh sudah nampak tuh Sayyidina Umar, langsung sembunyi Sayyidina Khabbab. Ini masalah besar. Disuruh sembunyi sama Sayyidah Fatimah, kau sembunyi wahai Khabbab, ini urusan kami berdua. Ya abang aku, biar aku yang menyelesaikan. Ada 3 riwayat, Pak, di mana perihal yang mengisahkan tentang urutan di mana Sayyidina Umar mendapat hidayah. Nah, di riwayat ini Fadaraba Umaru Sa'idan, ketika Sayyidina Umar masuk di rumah adik perempuannya, orang yang pertama kali menjadi sasaran kemarahannya itu Sayyidina Sa'id bin Zaid, Pak. Dipukulnya kepalanya sampai berdarah-darah. Fadaraba Umaru Sa'idan ibn Zaidin. Kemudian Sayyidah Fatimah yang melihat suaminya dianiaya oleh kakaknya tentu menghalangi. Fitrah naluri seorang istri pasti melerai, menghalangi, mendorong abangnya, kakandanya supaya tidak mendolimi suaminya. Maka terkenalah pukulan juga di kepala Sayyidah Fatimah Al-Khattab, maka mengalir darah, fadamat damuha, darahnya mengalir. Setelah ditengoknya kepala adiknya banjir darah, baru diem Sayyidina Umar. Bingung dia, karena Sayyidina Umar ini terkenal paling cinta kepada keluarga, laki-laki yang sangat sayang kepada keluarga, apalagi kalau keluarga itu perempuan, beliau sangat menyayanginya. Maka melihat darah mengalir di kepala adiknya, maka dia terduduk, mulai reda amarahnya. Nah, riwayat yang di sini kemudian dia masuk rumah adiknya. Lamma jalasa, ketika beliau duduk, maka Sayyidina Umar melihat ro'a Sayyiduna Umar as-sakhifata, ada lembaran yang bertuliskan tulisan Arab. Maka kemudian Sayyidina Umar penasaran. Ya Fatimah tu, wahai Fatimah, lembaran apakah itu yang ada di atas mejamu itu? Ambilkan untukku. Maka Sayyidah Fatimah tidak mau, Pak. Wahai abang, aku tidak akan mengambilkannya untukmu. Ambilkan untukku, aku ingin melihatnya. Tidak abang, aku tidak akan mengambilkannya untukmu. Maka kemudian Sayyidina Umar berdiri ingin meraih, summa abad Fatimatu, menahan Sayyidah Fatimah. Jangan abang, kalau kau nak benda ini, mandilah dulu kamu. Kau harus mandi. Setelah kau mandi nanti, maka baru aku kasihkan barang ini. Sayyidina Umar yang saking penasarannya, Pak, ikut arahan adiknya. Akhirnya dia masuk bilik Al-Hammam, dia mandi keramas, bersih, wangi, nagih janjinya. Ya Fatimah, mana lembaran sakhifah tadi? Khudli, ambilkan untukku. Dalam riwayat yang lain, iqra'ili, bacakanlah untukku. Kalau riwayat yang saya baca ini, ambil untukku biar aku baca. Riwayat yang lain, maka bacakanlah untukku. Dua-duanya riwayat yang kuat. Nah, kemudian falamma arada Umaru qira'ata ma fiha abad ukhtuhu ayyahmilaha illa ayyagtasila. Maka ketika Sayyidina Umar ingin meraih lembaran itu, Sayyidah Fatimah menahannya supaya apa? Tidak menyentuhnya, tidak membawanya, kecuali ia hendaknya untuk mandi terlebih dahulu. Maka Sayyidina Umar mengikuti faqara'a as-sakhifata wa idh fiha surat Toha. Ternyata lembaran itu isinya surah Toha ayat 1 sampai 8, Pak.
Sayyidina Umar dalam riwayat itu termasuk kalangan cendekiawan, Pak. Di tengah-tengah orang-orang kafir jahiliyah yang banyak tidak bisa membaca menulis, keluarga Banul Asad ini keluarga yang terpelajar, Pak. Mereka pandai membuat syair, pandai membuat satu karya sastra. Maka beliau termasuk orang yang pandai dan cerdas. Maka ketika dibacakan atau mendengar bacaan surah Toha, fata'ajaba Umar. Umar merasa kagum. Ini bukan karangan manusia, ini murni sesuatu yang hebat. Surah Toha, Pak, itu semuanya maftuhah bitiba il harokati qoblaha. Itu dibaca pakai alif taknis semua itu, Pak. 1 sampai 8. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, ma anzalna, dan tidaklah kami menurunkan alaika kepada engkau ya Muhammad al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an litasqa, untuk menjadikan beban yang berat atau sesuatu yang menyulitkan engkau. Illa tazkiratan liman yakhsha. Dibaca maftuhah semua, diakhiri dengan alif taknis. Nah, di sini disebutkan kecuali ia menjadi pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Rabbnya. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari sisi zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ini kalimat sastra, bukan sastra. Ini kalimat firman Allah yang sastra Arab pada waktu itu tidak akan bisa menandingi susunan kalimat yang seperti ini, Pak. Orang Arab karena paham bahasa Arab tahu keindahan Al-Quran. Kalau yang masalah itu kan kita nih, Pak. Mana letak keindahannya, Ustadz? Nah, inilah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah yang bersemayam di atas ars. Makna bersemayam ini inda ulama ina fil aqidati ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh dipahami ars itu menjadi satu tempat di mana bermukimnya Allah di sana, Pak. Akidah yang paling sahih adalah ikut pendapat apa yang dikatakan Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, ketika menukil perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, innallaha khalaqal arsya idharon liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidati. Ini perkataan penjelasan Sayyidina Ali, Pak, ketika menyikapi ayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan ars itu untuk menunjukkan keagungan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidati, dan sekali-kali pun Allah tidak menjadikan ars itu tempat untuk zatnya. Ini bahasa yang paling mudah dipahami ketika menyikapi istawa alal ars, dan ini dinukil oleh Al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Baina al-Firaqi. Nah, kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Dan baginya Allah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang ada di antara keduanya, dan apa-apa yang ada di bawah bumi. Wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jikalau engkau mengeraskan suaramu, ucapanmu, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang ternampakkan. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna
Allah tidak ada Tuhan kecuali Ia dan baginya nama-nama yang indah untuk Allah. Sayyidina Umar lamma sami'a Umaru bihadhil ayatil karimah. Sayyidina Umar ketika mendengar ayat ini dibacakan bergetar, Pak. Bergejolak dadanya, menetes air matanya. Ya Fatimah, bawa daluni ila Muhammad, bawa aku ke Muhammad sekarang juga. Maka dibawalah oleh Sayyidah Fatimah, abangnya menghadap Rasulullah. Fa aslama, maka menyatakanlah keislamannya Sayyidina Umar di hadapan Rasulullah dengan sebab surah Toha ayat 1 sampai 8. Dan ini sebabnya karena hidayahnya Allah yang turun, sebab barokahnya surah Toha, sebab perjuangan adik perempuannya Sayyidah Fatimah bintu Al-Khattab radhiyallahu anha. Jadi perempuan yang terekam dalam sejarah di antara selain Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidah Hindun Ummu Salamah radhiyallahu anha, kemudian ada juga Sayyidah Sumayyah bintu Al-Khayyat, istri daripada Sayyidina Yasir bin Amir, ibunda dari Sayyidina Ammar bin Yasir. Kemudian kami sebutkan perempuan yang keempat, yaitu Sayyidah Fatimah bintu Al-Khattab, istri daripada Sayyidina Sa'id bin Zaid, saudaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini pada pagi hari ini. Suruk jam berapa Pak Ketua? Masih berapa menit? 6 menit ya Pak Haji? 7 menit. Baik, sebetulnya masih banyak yang bisa kami sampaikan. Cuman saya ini nahan batuk, Pak. Ini kalau saya los bisa batuk jegugluk saya. Ini di live masalahnya. Itu gimana Al-Munawwarah ngundang Ustadz kena Omikron namanya. Nanti fitnah pula. Padahal saya bukan Omikron ini, Pak. Jadi supaya aman semuanya. Demi serius ini, Pak. Ibu ada yang bertanya silakan. Supaya saya bisa tarik napas juga begitu. Monggo. Bu. Ibu. Assalamualaikum. Ibu-ibu sehat? Ada yang mau bertanya? Ayo Bu, tanyalah Bu. Nanya apa aja boleh. Pak Ustadz sehat kah? Sehat, saya jawab itu Pak. Itu pertanyaan juga. Pak Haji yang mau tanya silakan. Saya tunggu 1 menit. Sebelum saya tutup, saya dimanapun saya ngaji Pak, saya itu sangat sayang kepada jamaah-jamaah yang istiqomah. Saya biasa kalau ngaji Rabu pagi, ada bapak-bapak tua Pak Haji yang biasa pakai kursi di sebelah kanan sana. Pagi ini sudah tidak ada. Saya dengar kabar beliau sudah wafat. Betul Pak Haji? Pak Haji yang biasa gemuk duduk di sebelah sana. Itu setiap saya ngaji Rabu pagi, saya selalu melihat ada beliau yang sholatnya pakai kursi. Saya doakan sama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah, barokahnya Rasulullah, barokahnya maulid, barokahnya sirah Nabi, barokahnya majelis ilmu, barokahnya orang soleh, barokahnya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kita mohonkan beliau diterima semua amal ibadahnya oleh Allah, diampuni sebesar sekecil apapun dosanya, diterima semua kebaikannya, dilapangkan alam barzahnya. Nama beliau siapa Pak Haji? Sebagaimana yang bapak-bapak sebutkan namanya, mudah-mudahan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
ببركة وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بسر الفاتحة وبكرامتها وبفضائلها وبمنافعها نسأل الله أو نسألك يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا نسألك أن تجعلنا يا الله من أمة رسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil almarhum al-madhkur, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmata wal barakata wal maghfirata fi barzahati. Allahumma ikhtim lana bil khairi wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Adanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.